Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita mulai majelis ilmu ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra wal mufassirin wa ila silsilatil masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa khassatan fi silsilatil masyayikhina fi hadzal ma'had khassatan ila hadrati syekh Hashim Asy'ari wa fi Muhammad Nasr bin Ali wa fi Khalid Hashim wa fi jami'an maksudnya wa fi al-majlis wa ila muassisi hadzal ma'had wa asatidihi wa masyayikhihi wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa ila nawari sahih ketiga dan alhamdulillah syukurlillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab terakhir masih menjelaskan tentang istilah yang digunakan oleh muallif atau musannif kitab ini. Kita masuk ke nomor yang ke-19, al-amafil. Apa sih al-amafil itu? Itu di muqaddimah redaksinya waqad sannafa fi fadli tilawatihi sapa jama'atun minal amafil. Jadi banyak kelompok-kelompok di antara para ulama-ulama terpilih, ulama-ulama terkemuka atau tokoh-tokoh yang telah menulis fadilah atau keutamaan membaca Al-Quran. Nah ini sekarang bahas amafil. Amafil itu apa sih? Al-amathilu ay al-khiyar. Al-khiyar itu orang-orang pilihan. Al-khiyar orang-orang pilihan. Wahiduhum utawi bentuk mufradnya amathil amsal. Jadi bentuk mufradnya itu amsal. Amsal jamaknya amathil. Ini kan seakar kata dengan akar katanya dari mim fa lam. Misal itu maknanya apa ya? Contoh, ya kan? Contoh itu ada di mana? Ada di depan. Kayaknya pernah saya bahas ini ya. Jadi contoh itu di depan. Makanya al-amathil orang-orang pilihan itu di depan sehingga kita sebagai umat itu bisa melihat untuk mengikuti. Contoh dalam kalimat atau dalam dalam konteks kalimat waqad mathular rajulu. Waqad mathulalang teman-teman wis terpilih atau wis menjadi contoh sapa ar-rajulu seseorang atau seorang laki-laki.
Jadi kalau akhlaknya baik, ilmunya luar biasa, ini menjadi role model. Role model itu ya contoh yang bisa diikuti. Lafat matula bi dhammi fa'i kelawan di dhammah huruf fa-nya. Apa artinya kalau di dhammah fa-nya? Ai soro menjadi sapa rajul, soro menjadi sapa rajul fadilan ing orang yang punya keutamaan atau tokoh, orang yang punya kelebihan atau tokoh. Khiyaron terpilih, khiyaron terpilih. Sekarang nomor 20, al-a'lam. Al-a'lam itu teksnya masih sambungannya yang tadi. Waqad sannafa fi fadli tilawatihi jama'atun minal amafili wal a'lam kutuban. Jadi ada kelompok-kelompok di antara para ulama-ulama yang terpilih atau tokoh-tokoh dan juga al-a'lam. Al-a'lam itu maksudnya minal a'lam, minal amasil wal a'lam itu yang terkenal. Kan dari alam, alam itu nama, masyhur. Berarti namanya sudah dikenal. Al-a'lam itu apa? Jam'u alamin. Al-a'lam itu jamak dari kata alam. Alam itu makna asalnya nama. Kalau seakar kata alamah, alamah itu tanda. Jadi kalau disebut namanya itu semua orang kenal. Itu namanya al-a'lam dalam bidang itu, apalagi dalam banyak bidang. Wahwa utawi alam ikuma sesuatu yustadallu yang dijadikan petunjuk, yustadallu yang dijadikan petunjuk apa bihi kelawan ma ala tariqi ing atase jalan, ala tariqi ing atase jalan min jabalin wa ghairihi saking gunung lan selainnya. Jadi alamun itu ulama yang terkenal. Tapi ini maksudnya apa? Ini biasanya alam itu digunakan untuk sesuatu yang dijadikan petunjuk ketika seorang melakukan perjalanan, umpama mendaki gunung, ada kompas gitu loh. Makanya ulama-ulama yang terkemuka itu menjadi rujukan, menjadi dijadikan petunjuk oleh masyarakat, oleh umat, agar kita ini tidak tersesat. Itu Gus Bahak itu pernah cerita begini kan? Salah satu bukti ketika kita ini belajar agama itu tidak bisa langsung kepada Nabi, karena kan kita tidak ketemu dengan Nabi, kita tidak semasa, tidak sezaman. Maka caranya lewat siapa? Ya lewat para ulama. Nah, ulama-ulama yang sudah diakui kapasitas keilmuannya, itu beliau sudah menyusun apa istilahnya, buku petunjuk. Itu setelah beliau ya berdasarkan Quran, berdasarkan riwayat. Contoh imam 4 madhab Imam Syafi'i terkait dengan tata cara sholat, rukun sholat, itu sudah dijelaskan di dalam fikihnya Imam Syafi'i. Yang kemudian dari fikih itu ditulis lagi oleh murid beliau sampai kita pelajari hari ini, diantaranya kitab Matan Ghoyatul Takrib atau Fathul Qorib, ya kan begitu, Kifayatul Akhyar, atau agak tebal lagi ada Fathul Mu'in, ada Fathul Wahhab. Itu semua fikih-fikih Syafi'i. Jadi tidak bisa orang kemudian, lu saya belajar sholat ke siapa? Oh, saya langsung belajar ke Nabi.
itu harus melalui perantara. Inilah pentingnya sanad. Lah itu isyaratnya ada di mana? Ada di surah Al-Fatihah salah satunya. Surat Al-Fatihah begini, Siratal ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu berarti agama yang benar, termasuk ajaran yang ada di dalamnya. Terus dijelaskan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Lah yang Allah beri nikmat di antara para ulama. Kenapa? Karena dijelaskan dalam surah An-Nisa, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Tuh, orang yang diberi nikmat oleh Allah itu adalah para nabi. Nabi ini yang membawa risalah, membawa ajaran agama. Lah nabi-nabi itu prosesnya panjang. Mulai dari Nabi Ibrahim, jadi Nabi Nuh mulai bawa syariat. Nabi Nuh punya keturunan terus namanya Ibrahim. Lalu Ibrahim menguatkan yang namanya monoteisme. Ya, Nabi Ibrahim. Terus punya keturunan, dari keturunan Nabi Ibrahim diangkat banyak nabi, termasuk dari jalur Nabi Ishak, itu yang banyak. Dari jalur Nabi Ismail nanti penutupnya Nabi Muhammad. Nah, ajaran yang dibawa nabi-nabi itu sama tauhidnya. Semuanya mengesahkan Allah. Tapi yang beda dari sisi mana? Sisi tataran prakteknya atau bentuk syariatnya itu beda. Tapi kalau tauhidnya sama. Ya. Itu penyempurnaan. Kalau dulu nabi ini diutus di kaum ini, wa ila samuda akhahum shalihah, wa ila adin akhahum huda. Kan begitu. Wa ila madyana akhahum syuaibah, begitu. Jadi di tempat-tempat tertentu diutus nabi tertentu. Sampai kemudian ya, Nabi Musa diutus Bani Israel. Sampai kemudian terakhir sudah sempurna ajaran-ajaran ini. Ada yang disempurnakan, ada yang disimpangkan oleh pengikutnya, diluruskan lagi oleh Allah. Ada yang dihapus syariatnya, tapi ada yang dilestarikan. Kan begitu. Contoh syariat yang dihapus dulu zaman Bani Israel, itu kalau membersihkan najis itu bukan pakai air, tetapi harus dipotong bagian yang terkena najis itu loh, dan seterusnya. Lalu kemudian sekarang sudah beda cara mensucikannya, sehingga ada perubahan. Ketika apa contohnya? Cara sholat, semua nabi itu sholat, tapi caranya berbeda. Dulu saja ketika Rasulullah itu awal kali diperintah sholat itu hanya 2 waktu. Ini pernah saya sampaikan kemarin ya. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail. Hanya waktu pagi dan petang. Setelah itu direvisi jadi 5. Dulu Nabi Sulaiman itu sholat, tapi sholatnya tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya, hanya berdiri. Itulah sebabnya dalam surah Saba itu mengapa Nabi Sulaiman ketika wafat itu pasukannya tidak ada yang tahu, termasuk dari golongan jin. Ya. Di surat Saba apa ayat ini? Falamma qadaina ala mautihi ma dalla falamma, itulah surat Saba yang satu balik di belakangnya. Nah ini. Falamma qadaina alaihi al-mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Ya kan ini. Ini Nabi Sulaiman ketika sholat berdiri sambil di atas pegangan tongkat beliau. Semua pasukannya itu mengira beliau itu masih dalam kondisi sholat. Baru tahu itu ketika beliau sudah tersungkur. Kenapa kok tersungkur? Karena tongkatnya ini dimakan oleh rayap. Berarti saking lamanya sholatnya. Ini nabi-nabi dulu itu sholat lama itu biasa. Ya kalau sampean sholatnya sebentar karena bukan nabi, enggak, bukan itu maksudnya. Beliau itu memberi contoh sebenarnya. Nabi Muhammad kan kalau sholat sendirian kan lama. Baru kalau ngimami pas jamaah dengan para sahabat itu tidak lama-lama karena memberi contoh. Awak dhewe kuali. Kadang kalau sholat bareng-bareng lama, kalau sholat sendiri singkat. Ya saya gitu. Nah, ini contoh Nabi Sulaiman.
sampai dikrokoti rayap tadi itu tersungkur akhirnya. Makanya ini falamma kharra tabayyanatil jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin. Nabi Isa sholat, wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Nabi Musa sholat, wa aqimis sholata li dzikri. Cuman bentuknya berbeda. Nah inilah lalu kemudian merucut menjadi terakhir syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus, tadi mau cerita apa ya kok menggok-menggok ini? Apa cerita apa tadi? Tadi cerita apa sih kok belok sini? Apa enggak? Oh iya, minan nabiyyin. Jadi orang yang diberi nikmat oleh Allah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Lah ulama-ulama itu paling tidak itu masuk kategori as-solihin. Karena ini level solihin, nanti level atasnya syuhada, level atasnya lagi siddiqin. Ada ulama yang sampai pada level siddiqin juga ada. Tapi paling tidak solihin sudah luar biasa. Nah, sehingga kita belajar agama berdasarkan ayat tadi itu harus melalui perantara guru. Itulah yang kata Imam Ibnu Sirin, kata beliau begini, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka perhatikanlah, lihatlah, telitilah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jangan-jangan ini tidak nyambung nanti sanadnya, sampai belajar ke siapa, sampai ke Rasulullah. Ini nanti yang berbahaya. Termasuk ngaji Al-Quran itu harus ada sanad yang jelas. Guru sama belajar ke Gus Faiz ke Abah Mustamir ke Kiai Arwani terus ke atas, itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu contohnya begitu. Makanya nggak bisa sampai kemudian saya mulai hari ini tidak ngaji, saya cari di internet saja. Berarti gurunya siapa? Langsung Rasulullah. Oh tidak bisa. Gurunya siapa? YouTube. Nah YouTube itu hanya membantu. Kecuali kalau di YouTube itu ada orang-orang yang memang sudah diakui kapasitas keilmuannya. Tapi itu pun antara ngaji langsung dengan hanya di layar itu tetap berbeda. Kalau ada komunikasi langsung begini, ini luar biasa. Ini kan ada silaturahim. Kalau ngaji langsung begini enak. Gurunya tahu bagaimana muridnya ekspresinya, artinya ketika menerima penjelasan. Kalau di YouTube kan enggak. Kayak sampean sekolah online dulu itu loh. Gurunya jauh welas lo tuh, abis muridnya tinggal turun, karo. Kalau di sini kan tahu, ada yang tidur kan tahu, ada yang pura-pura melek kan tahu, kan gitu. Dan seterusnya. Terus ada interaksi. Orang kalau ketemu langsung tuh ada tatapan mata, itu kan kelihatan. Arah itu serius apa enggak, ngobrol itu memang kalau ngobrol biasanya bohong apa enggak. Tapi kalau ketemu orang langsung itu kalau lewat telepon kan enggak kelihatan. Ngomong serius padahal ternyata ngipul. Tapi kalau ketemu langsung itu kalau belum canggih itu masih ketahuan itu. Kalau orang ngomong dusta dengan ngomong serius itu kelihatan. Saya dulu pengalaman begini karena dulu pengalaman nyidang santri putra dulu. Zaman dulu waktu ini. Saya tuh dulu nggak tahu ya, heran dulu saya. Seringnya anak-anak putra itu kalau melakukan pelanggaran tuh seringnya itu langsung, kok yang menemui itu langsung saya. Ya saya juga heran. Terus saya nggak pengen kepikiran, tapi ya ono pelatih siji loro telu papat 5 6 kok akeh. Tapi sekarang insya Allah aman karena tidak ada yang nyidang, jadi aman. Bismillahirrahmanirrahim. Andi kumang. Jadi ulama itu tokoh yang terkenal yang menjadi panutan itu biasanya menjadi tokoh yang terkenal itu menjadi panutan. Sekarang itu alhamdulillah
sudah ada pergeseran di medsos. Tetapi ini yang kadang-kadang tokoh-tokoh itu harus bisa memposisikan diri. Kalau dulu zaman hiburan itu hanya televisi, itu orang itu taunya hanya entertainment acara-acara selebritis itu. Sekarang itu sudah banyak masyarakat itu yang fans beratnya itu sholawatan. Umpama kalau yang anak-anak muda ada Gus Azmi atau Gus Ivan umpama lo ya, atau yang lain-lain yang muda-muda itu. Cuman ya tetap ketika itu menjadi satu panutan, walaupun melalui media sosial, TikTok entah apa begitu kan. Saya dulu pernah cerita ya, asal mula TikTok ya di sini ya. TikTok itu kan karya anak bangsa, itu produk Indonesia itu TikTok itu. Jadi di Indonesia itu sudah lama embrio kemunculan TikTok itu. Tidak tahu sampean? Loh. Sampai sekarang itu yang orang-orang berjasa memunculkan TikTok itu masih sering kita lihat di sini. Biasanya kalau ada orang sama orang jual bakso, itu kan bawa TikTok lah, itu dulu awalnya begitu. Lalu kemudian diakomodir oleh Cina, kemudian jadilah aplikasi TikTok. Itu inspirasinya dari Indonesia, itu anak bangsa. Guyon-guyon, tidak semua yang lu dengar itu benar ya. Kembali ke materi. Lah saiki ku ono wong ada di Blitar itu yang punya jamaah banyak itu Gus Idam, begitu. Yang kemudian terkenal dagangannya pusat. Itu kan berarti kan ada pergeseran yang positif. Nah sekarang tinggal bagaimana orang-orang yang dianggap tokoh atau ditokohkan oleh masyarakat atau diidolakan itu, kemudian dia bisa menjaga dirinya untuk tetap menjadi panutan, tetap menjadi kompas bagi umat. Nah itu yang penting. Jadi tidak lantas kemudian lupa diri lalu sok-sokan boten. Nah ini yang penting tuh. Sesungguhnya bukan hanya umat, tapi umat itu yang menjadi panutan harus bisa bagaimana dia memposisikan diri. Nah, tapi di sisi yang lain umat juga harus kritis. Ya, tetap takzim, tetap hormat. Kalau apik diikuti, kalau ada tidak cocoknya, ya tidak usah dirasani, gitu aja. Tidak usah dirasani tahu-tahu. Itu di medsos sekarang kan banyak itu. Followernya kan sudah pada banyak-banyak itu kan, Gus itu kan, yang muda-muda itu loh, sampai ada yang ngikuti itu kan. Dulu kayak yang salawatan ya Gus Azmi, terus siapa lagi? Ada lagi apa? Hah? Siapa? Oh iya, yang baru wisuda itu ya, di Insight ya. Siapa namanya itu? Kadam Sidik itu. Kodam Sidikin. Itu dari Kodam Sidik, dari Kadam Sidik nama di medsosnya, di TikToknya. Kalau yang perempuan apa namanya Umi Laila, barang itu kan. Itu memang zamannya sekarang sudah begitu. Husain. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu zaman saya masih muda belum usum TikTok. Sekarang saya mau memulai karir di TikTok sudah telat. Iya. Cuman saya beberapa aktif di TikTok, followernya tidak nambah-nambah ya. Sumia dinamakan sopo al-alimu, orang yang alim. Jadi orang yang alim itu dinamakan, kalau dia ketokohannya sudah terkenal disebut alam, namanya tenar, al-a'lam jamaknya. Sopo al-alimu al-bari'u, yang cerdik. Jadi orang yang alim, orang yang cerdik, bidzalika kelawan hal tersebut,
Jadi orang alim, orang yang cerdik itu dinamakan, yang cerdas ini, yang pinter ini, itu disebut dengan alam atau a'lam, li'annahu karena saat temennya alim iku yuhtada bihi, dijadikan sebagai petunjuk. Artinya beliau itu menjadi contoh. Dari satu sisi memang positif kalau banyak yang di TikTok tuh isinya kebaikan, ya sholawat, ya motivasi, ya ceramah tentang agama, kultum, itu sudah bagus. Karena sekarang memang cara media dakwahnya zamannya sudah kayak gitu. Jadi tidak bisa mempertahankan seperti dulu. Artinya tetap yang dulu itu tetap, tetapi tidak berhenti di situ gitu loh. Ada inovasi-inovasi. Ini apalagi menjelang Ramadan ya. Nanti Ramadan kan ada banyak anak-anak muda yang kemudian menyampaikan satu hal yang singkat. Itu biasanya bagi anak muda seusia panjenengan ini, seusia sampean-sampean itu biasanya lebih mengena. Kadang lek wis sepuh nyampe no begitu. Kalau bukan santri pondok, iya sampean santri pondok, lek ono kiai sepuh itu sampean masih takzim ikut. Tapi kalau diberikan ke anak-anak zaman sekarang, gen apa sekarang ini? Masih Z ya? Apa sudah kembali ke A lagi, alfa lagi? Mungkin belum seusia kan Gen Z ini kan di masa-masa society 5.0. Nah, sekarang sudah begitu ya. Itu kan kalau disuguhi yang muda-muda itu kan yang keren-keren begitu kan, itu kan sudah tertarik duluan. Lah nyampe no sepuh itu sebelumnya sudah dulu. Kalau sampai santri-santri ngaji mama, yang ngaji sudah tua kayak begini contohnya. Ini sudah tua, cuma jenggotnya saya lepas kalau pas ngaji. Dan kelihatan muda. Nanti pas pulang pasang lagi. Itu kalau sampai ya memang kewajiban di sini. Seneng gak seneng tetap mengikuti kan begitu. Kalau di medsos yang teman-teman sebaya kita, apalagi di usia SMP, SMA yang tidak pernah di pesantren, itu yang dilihatkan casingnya dulu, kemasannya dulu. Bagaimana itu dikemas seperti apa, kemasannya menarik, walaupun isinya itu umpama yang nyampaikan tidak begitu alim-alim banget, tapi yang penting mengena itu dulu. Gak apa-apa, asal jangan sampai menyesatkan. Yang bahaya itu followernya sudah banyak, ternyata yang disampaikan tidak sesuai dengan runtutan yang gak bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang berbahaya. Sekarang nomor 21, An-Nuha. 21 kalimatnya. Jadi Allah asannafa kutuban ma'rufatan, kutuban ing pira-pira kitab ma'rufatan yang terkenal, yang dikenal, inda ulin nuha. Inda ulin nuha itu orang yang memiliki akal. La ayatil li ulin nuha. An-nuha ay al-uqul. Al-uqul pira-pira akal. Jadi nuha itu maknanya akal. Jadi orang-orang ulin nuha itu yang memiliki akal, berakal. Di Al-Qur'an ada ulin nuha, ada ulil albab, ada ulil absor. Apa lagi? Kalau bedanya begini Rek, ini tipis-tipis saja ya. Jadi sama-sama semuanya itu berakal, tapi titik tekannya beda. Pertama, ini saya kasih tahu ini, kalau bukan sampean enggak saya kasih tahu. Ini sebenarnya rahasia. Kalau ulin nuha, nuha itu kan seakar kata maknanya dengan naha. Naha termasuk intaha. Naha itu maknanya melarang. Intaha maknanya habis, selesai. Berarti sudah pok itu apa ya? Mentok, sudah mentok. Intaha hadzal amr. Ada temannya bawa jajan, rebutan teman-teman yang lain. Terus entek, qad intaha, khalas intaha, entek wis. Harus entek. Nah, bedanya begini.
Kalau ulin nuha, orang yang berakal, memiliki akal, itu pertama maknanya berarti dia bisa berpikir jauh sehingga koyok-koyok sesuatu sampai mentok apa yang tidak dipikirkan orang. Atau yang kedua, orang yang mau berpikir jauh, maka itu akan bisa melarang dirinya, memproteksi dirinya untuk tidak berbuat sesuatu yang membahayakan. Yang nanti yang membahayakan itu bisa menghabiskan dirinya, bisa memusnahkan dirinya. Contoh, orang berbuat dosa, ya kan? Orang berbuat dosa itu kan sesungguhnya dia menjerumuskan dirinya. Apalagi maksiatnya terang-terangan, sudah tidak merasa lagi bahwa itu dosa, dilakoni itu dia sesungguhnya sudah menjerumuskan dirinya. Berarti apa? Dia akan merusak dirinya. Kenapa? Karena orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan Tuhan itu pasti akan rusak. Kalau secara fisik tidak rusak di dunia, di neraka rusak. Karena dia mendapat balasan siksa. Paham? Maka orang yang ulin nuha itu dia punya pikiran yang jauh, sehingga dari pikirannya yang jauh itu dia tidak akan melakukan pelanggaran. Karena pelanggaran itu bisa merusakkan dirinya. Sama sebagai santri. Kalau sampean santri-santri ulin nuha, maka sampean akan mikir, kalau saya ngambil barang bukan milik saya. Kalau orang tidak ulin nuha mikirnya sesaat, tak ini yang saya idam-idamkan dari dulu, saya mau beli belum mampu, ini ada nganggur nih, atau ngambil uang temannya, saya bisa beli apa yang saya inginkan. Karena tidak mikir jauh. Kalau orang mikir jauh, dia mau ngambil. Dari setannya kan gini, cepet jukun, arek selak teko, selak konangan. Tapi kalau orang ulindah, kalau saya ngambil ini, enaknya gak sepiro, oleh gak sepiro, ini saya pakai sekian hari habis. Tapi kalau saya ketahuan bahwa saya mencuri, dampaknya bisa panjang. Sak pondok ngerti kabeh bahwa saya ini melakukan pencurian. Ini kalau hari ini di pondok saja teman-teman saya mungkin selesai. Tapi kan saya hidup ada di pondok, saya nanti akan pulang ke masyarakat. Kalau saya pulang ke masyarakat, saya tidak pernah bisa menjamin diri saya, nanti saya itu jadi apa. Kalau kemudian saya pulang ke masyarakat, mama ini mikir kok tahu ini namanya ulin nuha. Kalau saya pulang ke masyarakat, ya nanti saya umpama hidup saya susah, saya ketemu teman saya pondok, lalu teman saya pondok tetap ngecap saya sebagai orang yang mencuri, maka pasti teman pondok saya tidak mau nolong saya. Tapi kalau di pondok saya dulu itu gampang bantu orang, itu saya yakin nanti sampai sudah keluar pondok itu banyak orang yang akan bantu sampean, termasuk teman pondok sampean. Itu sudah sunatullah gitu. Loh mikirnya panjang. Itu namanya ulil nuha. Jadi bisa memetik pelajaran. Yang kedua, ulil albab. Apalah ulil albab? Albab itu dari kata-kata lub. Lub itu intisari. Jadi kalau ulil albab itu orang yang bisa memikirkan sesuatu tetapi sampai pada intisari hakikatnya itu seperti apa. Itu namanya ulil albab. Tapi nanti endingnya sama dengan ulil nuha. Cuman titik tekannya, oh berarti ini intisarinya apa. Jadi gak mikir saya bikin nyantai-nyantai dong. Enggak, itu mikirnya intisari dari sesuatu. Nah kalau kita belajar filsafat, sama nanti kalau kuliah itu ada mata kuliah filsafat, entah filsafat ilmu atau filsafat umum. Sesuatu itu mesti dipotret dari 3 hal. 3 hal itu apa? Yang pertama namanya aspek yang disebut dengan epistemologi. Epistemologi itu apa? Asal atau sumber ilmu. Itu namanya epistemologi. Dari mana ia diperoleh. Yang kedua, bicara mengenai ontologi. Ontologi itu substansi ilmunya. Yang ketiga, bicara mengenai aksiologi. Aksiologi itu dampak dari ilmu. Manfaatnya apa sih? Bermanfaat nggak untuk orang lain, untuk diri saya? Itu bicara aksiologi lah. Kalau orang ulil albab, maka 3 hal ini nggak pernah lepas. Jadi ilmu itu dipelajari betul. Saya masih nggak paham ini, dipelajari. Setelah paham, dia ngapain? Lalu gitu.
Makanya ilmu itu dikembangkan itu berdasarkan 3 hal ini. Itulah sebabnya ada yang menyebut bahwa filsafat itu induknya ilmu pengetahuan. Jadi ulil albab. Lah orang yang bisa memikirkan siang dan malam, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat. Kan begitu. Sungguh benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa? Li ulil albab. Sampai kalau mau jadi ulil albab diasah. Al-Quran sudah memberikan isyarat. Ulil albab itu siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Hatinya itu senantiasa ingat Allah, terikat dengan Allah dalam semua kondisi. Manusia itu tidak akan lepas dari 3 kondisi. Qiyaman, berdiri. Berdiri itu macam-macam. Ada yang berdiri diam, ada yang berdiri sambil jalan, ada yang berdiri sambil berlari. Tapi namanya tetap berdiri. Sama yang duduk disuruh lari, nggak bisa. Karena kondisi duduk tidak ada berlarinya. Kecuali, mohon maaf, orang-orang yang memang punya kekurangan. Atau yang disebut dengan disabilitas. Kekurangan dalam pandangan kita. Tapi dia pasti punya kelebihan yang lain. Kan ada orang itu yang jalannya sambil posisi duduk karena memang disabilitas, penyandang disabilitas, kakinya mungkin tidak bisa tegak. Tapi teman kan lengkap semua ini. Maka kondisi normal berdiri, duduk, qiyaman wa qu'udan. Duduk itu macam-macam. Ada yang silo, ada yang sendeku, ada yang macam-macam lah bentuknya duduk. Lalu ada yang jenis yang ketiga berbaring. Orang yang berbaring itu ono sing mlumah, mengkurep, miring dan seterusnya. Dan orang itu tidak mungkin lepas dari 3 keadaan. Berarti semua keadaan ini senantiasa ingat Allah. Kalau orang ingat Allah, maka dia akan tenang hatinya. Kenapa? Karena tidak melakukan pelanggaran. Karena orang yang ingat Allah berarti dia ingat inti sari dari segala sesuatu, termasuk penciptaan ini, termasuk penciptaan dirinya. Saya diciptakan oleh Allah itu untuk apa ya? Tadi itu bicara mengenai filsafat. Untuk memberi manfaat ke yang lain. Kalau saya memberi manfaat ke yang lain, berarti saya harus punya apa yang saya berikan. Berarti dikuati ilmunya, bukan begitu? Dari mana saya belajar? Lah itu tadi, cari guru-guru yang betul-betul sanadnya sambung sampai Rasulullah. Wow, gitu. Apalagi kalau bicara soal agama, bicara soal Al-Quran dan seterusnya. Nah, setelah itu tidak berhenti di situ. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Untuk mikir, untuk apa? Fi khalqis samawat. Jadi semua yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia. Itu menjadi satu objek penelitian, satu objek pemikiran untuk meningkatkan dan menguatkan iman kita. Oh iya. Sampai Allah itu memberi perumpamaan nyamuk saja kan. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kalian baca buku itu loh, bukunya Pak Quraisy Shihab, judulnya Dia di Mana-mana. Itu Masya Allah. Bicara semut saja itu bisa berhalaman-halaman. Menurut penelitian ini begini dijelaskan. Jadi Allah selalu hadir di dalam ciptaannya. Artinya apa? Kita bisa mengambil pelajaran. Termasuk di dalam diri kalian. Ono arek sing pau winter serawegep, kita mengambil pelajaran gimana mikir, ya Allah, arek itu waktunya sama dengan saya 24 jam. Makan sama, lauknya sama, hanya beda kerupuknya. Saya kerupuknya 1, dia 2, umpama gitu. Apa kerupuk yang menjadikan dia pintar? Enggak. Digali, dipelajari. Oh, tiba arek iki Masya Allah sinaune ngajine serawegep ini. Kalau kita mau mikir intisarinya, berarti saya ikuti yang baik-baik. Lalu Allah hadirkan, ada santri, ada teman kita yang dijak sholat jamaah itu uangnya dibuka. Kita jangan membenci, tapi jadikan pelajaran. Ya Allah,
Kalau Allah menghadirkan contoh begini, maka ini sesungguhnya bukan untuk dicontoh, tapi untuk diberikan contoh agar kita tidak meniru hal-hal yang kurang baik. Bukan begitu? Nah nanti orang yang kurang baik ini melihat yang baik, itu akan mikir terus. Itu kalau mau jadi ulul albab. Ada lagi ulil absar. Fa'tabiru ya ulil absar. Ulil absar itu orang yang punya visi, orang yang punya pandangan, yang pandangan itu betul-betul cermat, betul-betul mendalam. Itu ulil absar. Ulil absar itu dari berbagai peristiwa tadi, dia pintar memetik hikmah. Makanya fa'tabiru, ambillah ibrah, ambillah pelajaran untuk kemudian menjadi pelajaran buat kita. Itu namanya ulil absar. Sampai sini ada pertanyaan? Monggo, yang mau nanya saya persilakan. Sedikit lagi sampai titik. An-nuha ay al-uqul, piro-piro akal, artinya banyak. Dia ini betul-betul sudah kita jelaskan ya, ulin nuha. Wahiduha utawi bentuk mufradnya nuha, nuha itu jamak ternyata. Bentuk mufradnya adalah nuhyatun, nuhya. Bi dhammin nuni kelawan di dhammah nunnya. Oh ini yang saya jelaskan tadi ada ternyata di sini. Li annaha karena saat temenin nuhya ikut tanha bisa mencegah apa nuhya sahibaha ing orang yang memiliki nuhya. Ulin nuha tadi kan orang yang memiliki nuha. Nuha itu mufradnya nuhya. Sahibaha ing orang yang memiliki nuhya anil qabaihi dari hal-hal yang buruk. Karena hal-hal yang buruk itu bisa menghancurkan orangnya sendiri. Orang yang melakukan korupsi, walaupun kelihatannya hartanya melimpah, rumahnya mewah, dia sebenarnya menghancurkan dirinya sendiri. Itu kalau di dunia sudah ketahuan, maka nanti diproses, diganti rompi warna oranye, masuk tahanan KPK. Kalau di dunia tidak ketangkap, jangan juga puas, jangan juga bersenang-senang. Karena nanti yang abadi, nanti di akhirat dia pasti mendapatkan siksa. Berarti kan dia menjerumuskan diri sendiri. Tapi kalau ulil nuha, dia tidak akan melakukan itu karena punya pikiran yang jauh, yang kemudian itu menjadikan seseorang itu mampu mengendalikan diri dari menjerumuskan terhadap hal-hal yang tidak baik, qabaih tadi itu. Wakila dan dikatakan li anna sahibaha karena orang yang memiliki nuhya iku yantahi habis mentok ila aklihi wa ra'yihi sampai pada akalnya dan pandangannya. Tadi sudah kita jelaskan ini. Jadi pandangannya itu jauh sampai mentok tadi itu. Qala berpendapat sopo Abu Ali Al-Farisi, Imam Abu Ali Al-Farisi, ya juzu boleh opo an yakuna yento ono opo an nuha, kata nuha, lafat nuha iku masdaron, sebagai masdar. Jadi nuha itu sirotnya bisa masdar, bisa dia isim, bisa dia jamak dari nuhyan, nuhyah tadi itu. Wa an yakuna jam'an, dan bisa juga dia adalah jamak. Kal huruf, seperti kata huruf. Huruf itu jamak dari hurfah, jamaknya huruf. Nuhyah jamaknya nuha. Jadi nuha itu, nuhan itu berarti bisa masdar, atau nuha itu jamak dari nuhyah. Paham sampai sini? Monggo yang mau nanya.
Ada yang mau baca, Rek? Monggo, praktek baca. Terserah mana yang sampean bisa, yang sudah kita lewati, maksudnya bukan yang baru, yang sudah kita bacakan dulu. Coba siapa mau baca? Ayo. Tuh. Ditunjuk lah. Kan dulu kan kita ngaji kan sudah lama ini, walaupun tidak mulai awal ya. Karena yang generasi awal sudah tidak ada yang ngaji Tibian kok lama sekali, berapa tahun lah. Saya ngaji Tibian mulai tahun 2014 nih. Ini ada yang sejak tahun 2014, tidak ada ya? Yang paling lama mulai tahun berapa ini? Dulu Mbak Bella tahun berapa dulu? Dari Sanawiyah? Oh, Aliyah Mawar. Yang dari MTS sekarang sampai kuliah di sini ada? Tidak ada ya? Berarti yang paling lama itu yang sekarang kelas 3 Aliyah ini, kalau yang di sini. Ini kan dari Sanawiyah. Sama. Loh, yang dari MTS maksudnya. Jadi MTS apa langsung Aliyah? Aliyah ya. Ya pokoknya wis suwe lah, kok mata-mata karena kakek cerita. Tapi cerita saya itu, saya punya niat, punya tujuan. Kayak sampean itu tidak hanya sekedar ngaji, tapi bisa menjadi ulil nuha, ulil absor, ulil albab. Itu harapannya. Monggo, siapa yang mau baca? Silakan. Bebas, terserah mau halaman berapa, mau bab tentang apa. Ini nyoba aja. Loh, jangan takut, salah itu boleh, apalagi benar tambah boleh. Sampean goleki sing sampean pas gak ngantuk. Nah, yang pas ngantuk kan maknanya bolong-bolong gitu. Kadang-kadang tulisannya nyelewat barang. Ono pulpene ukir-ukiran barang. Siapa yang mau? Ayo. Monggo. Ayo waktunya selantai ya Allah. Siapa? Ayo mas, tidak apa-apa. Bapak apa itu? Bapak berapa? Oke. Al-Babu Tasi. Monggo. Siapa? Fibri. Mu'lafan apa mu'allafan? Allahumma shalli wa sallim alaihi. Fin, karena tidak ada alnya maka dan bukan jamak, maka dia harus ada tanwinnya. Terus karena ada Al-Quran kalau membaca idhofah disambung aja fi sudurir rijali.
Al-Quran. Kulluhu apa kullihi apa kullahu? Kullahu. Sekabehane Quran. Jadi menghafal semuanya. Ada juga yang menghafal sebagian. Makanya lanjutannya wa tawaifu, terus wa tawaifu dan sebagian kelompok yang lain. Yahfazuna menghafal sopo tawaif, yaitu tawaif minas sahabah. Al-Arabun ini beberapa bagian. Ini saking Al-Quran. Nggih, cukup. Sak paragraf ae ndak usah akeh. Yang lain. Monggo yang lain. Mau lanjutkan apa pindah bab terserah. Ayo, Rek. Ya Allah. Monggo. Pengen dingkluk kabeh kok. Kok mesti ditunjuk. Kok ndangak wedi kuat. Oh, dingkluk kabeh. Ayo. Sampai mau. Nah, ayo, monggo. Hah? Tadi yang angkat tangannya siapa? Ya, itu yang baca ya. Siapa namanya? Hah? Siapa jenenge sapa semburi? Siapa? Maudi Cynthia Meidi. Ayo Maudi. Sampean kan pengen angkat tangan, cuma tidak berani, akhirnya ngajak temannya. Ayo kancane aku angkat tangan kan gitu. Ayo Mei. Siapa panggilannya ini? Mau di namanya saya sudah mau kan? Harus mau baca. Jangan hanya mau dicintai. Ini kan maunya mau dicintai. Mau dicintai Medi. Ayo. Mau di kelas berapa mau di? Hah? Wah, apalagi kelas 9. Tingkat paling tinggi itu 9 itu. Bintang 9. Dulu dari MI ya, dari SD. Hah? Enggak dari SD atau MI? Oh, dari TK langsung sanawiyah. Nah, kan sebelum sanawiyah kan SD atau MI dulu. Ternyata enggak pakai, mau dari TK langsung kelas 9. Wes, kalau tidak ada yang mau baca, sekarang tak kasih pertanyaan. Yang bisa jawab angkat tangan, yang tidak bisa jawab angkat kaki. Ayo, tak kasih pertanyaan, Rek. Siapakah? Nah, ini siapakah yang awal mula atau pertama kali memiliki usulan untuk menjadikan tulisan Al-Quran itu menjadi kumpulan atau kodifikasi dalam satu mushaf? Siapa? Angkat tangan, tidak usah ragu-ragu. Lah gak usah digoleki maneh, wis mari iki pelajaran nih. Siapa? Ayo. Nah, ini kayaknya perlu dibikin cermat ini kapan-kapan, bikin kelompok-kelompok. Siapa menjawab? Loh, ayo. Ayo, siapa yang menjawab? Ya, siapa? Betul. Siapa namanya tadi? Namanya teman siapa? Hah? Tadi yang sempat angkat tangan tadi ya, Virgi ya.
Karena diajak sama Maudi tadi. Loh, ternyata kan barokah itu, diangkat sama Maudi itu langsung bisa jawab. Luar biasa. Maudi sama ngaling ini yo. Barokah. Jadi Umar ibnul Khattab pada masa khalifah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yes. Ada pertanyaan lagi sekarang. Dulu pernah saya ceritakan, cuma tidak ada di buku ini. Saya tidak tahu ada apa, tidak lupa saya. Siapa orang yang pertama kali memiliki atau memberikan kontribusi pada simbol harokat? Siapa? Ayo siapa? Orang yang pertama kali mempelopori, memberikan kontribusi terhadap simbol harokat. Itu generasi ketiga yang sebelumnya, tapi sudah mengarah. Kalau simbol harokat yang hari ini memang Al-Khalil, tapi ada yang pertama kali sebelum Al-Khalil. Makanya tadi pertanyaan saya ada yang pertama kalinya. Kalau pertanyaan saya, siapakah orang yang berkontribusi pada simbol harokat yang kita kenal hari ini? Al-Khalil, benar jawabannya. Siapa? Angkat tangan. Lu jawab aja, enggak apa. Oh, salah itu enggak apa-apa. Ayo. Nah, apa kata muda kamu di muda? Apa? Siapa? Bukan. Abu Abdurrahman As-Sulami itu generasi tabi'in yang beliau itu mengawal Rosem Utsmani. Hampir, tapi bukan itu. Abu Abdurrahman As-Sulami nanti itu gurunya Imam Asim, itu beda lagi. Yang harokat apa? Abul Aswad Ad-Du'ali. Ada di catatan itu? Tidak ada ya, masih ingat ya. Jadi namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Terus kemudian fase berikutnya yang punya gagasan untuk memberi tanda titik pada huruf namanya Nasr bin Asim Al-Laitsi. Dan kemudian disempurnakan oleh Al-Khalil tadi yang jawabannya Mbak siapa? Tirga tadi ya. Itu Al-Khalil. Itu pada fase berikutnya. Ini pertanyaan terakhir paling gampang, silakan cepet-cepetan angkat tangan. Siapa mu'allif kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran? Angkat tangan cepetan. Yang sudah jawab gak boleh, yang lain. Ya. Siapa? Atau dikenal dengan siapa? Imam Nawawi. Saya tadi membawakan sesuatu, yang jawab pertanyaan itu tak kasih hadiah. Jadi ini sakjane settingannya. Cuma nanti untuk edisi yang berikutnya itu saya setting bukan model khutbah. Ini sudah kadung yang cetakan ini model khutbah. Jadi dari khutbah-khutbah yang saya sampaikan Jumat itu, saya khutbahnya hanya Jumat. Untuk Minggu saya tidak khutbah. Itu saya bikin khutbah. Nanti saya akan sampean bisa baca, tapi tidak usah dibaca karena sampean kan tidak khutbah kan. Hanya dibaca intisarinya saja, pesan-pesan yang ada di dalamnya. Atau siapa tahu nanti bermanfaat untuk anak sampean yang jadi khotib. Nanti punya anak laki-laki jadi khotib, atau nanti suaminya kan bisa. Ya. Pertama, ini saya nitip ke siapa mbak-mbak yang waktu jawab waktu acara Isra Mi'raj itu loh. Ada yang kenal? Jangan kenal. Nah, ini berarti teman tadi kan jawab dapat satu, sama nanti nitip satu untuk yang
Apa jenenge waktu itu? Iya. Zia, harus tetap Zia ya. Terus tadi yang jawab betul tadi siapa? Abdul Asad Abdul Ali. Terus siapa? Wah ini sama Firgi ya. Sama yang pojok tadi ya. Yang jawab salah tadi siapa? Firda salah. Sama jangan siapa tadi? Iki kita tetep kalian. Yang salah karena ini saya tidak bawa bukunya. Yang salah karena sudah berani menjawab. Nanti tetap saya beri entah sama entah tidak sama, tapi nanti insya Allah pekan depan jangan khawatir saya bawakan karena sampai sudah berusaha untuk menjawab, itu patut kita apresiasi ya. Salah nggak apa-apa, makanya saya tadi bilang salah tidak apa-apa, cuma tadi bukunya terbatas memang, sehingga yang baru yang dapat. Berarti saya punya utang 2, saya bawakan 2 insya Allah pekan depan. Itu ya. Terus pas kapan itu? Kami ngajar di sini tajwid itu setiap apa? Yang pas itu bahas kol-kola itu saya lewat itu. Hah? Selain Mbak Wipri siapa yang ngajar tajwid? Sampean aja yang di sini. Hah? Nah ini untuk sampean tak tambahin referensi punya bumi. Ini bagus ini. Terus ya gitu ya. Ini tadi nggak saya sampaikan dari awal kenapa saya bawa sesuatu. Mulai dari awal sampean malah rebutan jawab. Saya khawatir sikut-sikutan aku sih jawabnya. Jadi wes alami saja. Setelah menjawab baru saya beri apresiasi. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma 'allamtana fardudhu ilayna inda hajatina ilayhi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk waj'alna wa iyyahum min ahli al-'ilm wa ahli al-khair wa min alladhina istafayta min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi idnik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.